Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Widiatul Islahiyah akan mempresentasikan proposal saya yang berjudul Analisis Faktor Resiko Obesitas pada Remaja di MTS Nurul Fatah Desa Gedangan, Kecamatan Sidayuk, Kabupaten Gresik. Untuk latar belakangnya sendiri, menurut Dinas Kesehatan Jawa Timur, tahun 2019, angka obesitas penduduk usia lebih dari 15 tahun ini di Jawa Timur mencapai 16% atau setara dengan 1.163.118 penduduk. Pada penelitian sebelumnya, yaitu Marita 2015, ini menunjukkan terdapat hubungan antara pengetahuan gizi dengan obesitas pada siswa SMP Nasima Semarang. Begitu juga penelitian sebelumnya dari Alfianto Chandra 2016 ini menunjukkan terdapat hubungan pola makan dengan kejadian obesitas pada remaja di SMA Laboratorium Malang. Dalam penelitian yang dilakukan Melda 2018 ini menyatakan terdapat hubungan yang signifikan antara aktivitas fisik dengan obesitas pada remaja putri gizi lebih di SMA Negeri 9 Kota Semarang. Dan dalam penelitian yang dilakukan oleh Eli Triani 2019 ini menunjukkan adanya hubungan antara kualitas tidur dengan obesitas pada remaja di SMP Negeri 22 Pontianak. Untuk rumusan masalahnya, ini bagaimana hubungan antara pengetahuan gizi dengan obesitas pada remaja di MTS Nurul Fatah Gedangan Sidayung Gresik, bagaimana hubungan antara pola makan dengan obesitas pada remaja di MTS Nurul Fatah Gedangan Sidayung Gresik, bagaimana hubungan antara aktivitas fisik dengan obesitas pada remaja di MTS Nurul Fatah Gedangan Sidayung Gresik, bagaimana hubungan antara kualitas tidur dengan obesitas pada remaja di MTS Nurul Fatah Gedangan Sidayung Gresik, dan faktor apa yang paling dominan dengan kejadian obesitas pada remaja di MTS Nurul Fatah Gedangan Sidayung Gresik. Untuk hipotesisnya adalah terdapat hubungan antara pengetahuan gizi dengan obesitas pada remaja di MTS Nurul Fatah Gedangan Sidayung Gresik, terdapat hubungan antara pola makan dengan obesitas pada remaja di MTS Nurul Fatah Gedangan Sidayung Gresik, terdapat hubungan antara aktivitas fisik dengan obesitas pada remaja di MTS Nurul Fatah Gedangan Sidayung Gresik, terdapat hubungan antara kualitas tidur dengan obesitas pada remaja di MTS Nurul Fatah Gedangan Sidayung Gresik, dan juga terdapat faktor yang paling dominan dengan kejadian obesitas pada remaja di MTS Nurul Fatah. Untuk tinjauan pustaka, obesitas adalah terjadinya penumpukan lemak dalam tubuh yang abnormal atau berlebih dalam kurun waktu yang lama, dan remaja adalah masa di mana individu ini mulai berkembang dengan menunjukkan tanda-tanda seksual sekundernya sampai saat di mana dia mencapai kematangan seksual. Untuk pengetahuan merupakan hasil dari tahu, dan hal ini terjadi setelah orang melakukan penginderaan terhadap suatu objek tertentu. Dan pola makan juga dapat diketahui sebagai gambaran mengenai macam dan jumlah makanan yang dimakan setiap hari oleh satu orang. Aktivitas fisik dapat didefinisikan sebagai setiap pergerakan jasmani yang dihasilkan otot skelet yang memerlukan pengeluaran energi. Kualitas tidur ini merupakan keadaan yang sangat kompleks yang melibatkan penilaian terhadap lama waktu tidur, gangguan tidur, masalah laten tidur, disfungsi tidur pada siang hari, efisiensi tidur, kualitas tidur, dan penggunaan obat tidur. Kerangka konsep. Jadi di sini obesitas yang kita teliti, faktor risikonya ada pengetahuan gizi, pola makan, aktivitas fisik, dan kualitas tidur. Metode penelitian. Jadi untuk desain penelitian yang akan saya gunakan adalah cross sectional. Untuk lokasi dan waktu penelitiannya adalah di MTS Nurul Fatah Gedangan Sidayung Gresik selama 3 bulan, mulai dari bulan Oktober sampai dengan Desember. Untuk populasi adalah seluruh murid MTS Nurul Fatah kelas 7, 8, dan 9 yang berjumlah 117 siswa. Dan saya ini menempatkan ada kriteria inklusi dan eksklusi. Untuk kriteria inklusinya sendiri adalah siswa-siswi respondennya adalah siswa-siswi MTS Nurul Fatah sehat fisik, mampu mental, berusia 12-15 tahun, bersedia menjadi subjek penelitian, hadir saat pengumpulan data, dan dapat membaca dan menulis. Untuk kriteria eksklusinya adalah siswa sakit atau berhalangan pada saat proses pengambilan data dilakukan. Untuk teknik samplingnya adalah simple random sampling. Ukuran sampelnya saya menggunakan rumus Slovin dan ditemukan ada 54 siswa. Untuk sumber data, data primer ini didapat dari usia, jenis kelamin, tinggi badan, berat badan, dan indeks massa tubuh untuk mengetahui subjek ini obesitas atau tidak, dan juga dari kuesioner pengetahuan gizi, GPAQ, semi kuantitatif FFQ, dan kuesioner PSKI.
Definisi operasional untuk pengetahuan gizinya ini diukur dengan kuesioner pengetahuan gizi. Untuk kategorinya ada tingkat pengetahuan baik apabila skornya itu lebih dari 75%, pengetahuan cukup apabila 60-75%. Untuk kurang itu apabila skor menjawabnya itu kurang dari 60% gitu. Untuk skalanya ordinal. Untuk pola makan ini diukur dengan menggunakan metode semi kuantitatif FFQ atau Food Frequency Questionnaire. Ini dibagi menjadi 3 ya, ada kurang, cukup, lebih, skalanya ordinal. Kemudian aktivitas fisik ini diukur dengan Global Physical Activity Questionnaire berdasarkan metabolic equivalent, dan ini ada beberapa tingkat ya, ada aktivitas fisik rendah, aktivitas fisik sedang, dan aktivitas fisik tinggi. Untuk skalanya ordinal. Kemudian ada kualitas tidur, ini diukur dengan kuesioner Pittsburgh Sleep Quality Index. Ini hasil ukur baik apabila kurang dari 5, buruk apabila lebih dari 5. Ini skalanya ordinal. Kemudian obesitas. Obesitas sendiri ini diukur dengan timbangan dan mikrotoa. Di sini ada obesitas dan tidak obesitas. Apabila di obesitas, Z-score-nya ini lebih dari 2 SD, apabila tidak obesitas ini Z-score-nya kurang dari 2 SD, skala deviasi. Untuk skalanya adalah nominal. Untuk prosedur penelitiannya sendiri adalah menyiapkan instrumen penelitian, menyiapkan izin kepada kepala sekolah, mencari sampel yang sesuai dengan kriteria inklusi dan eksklusi sebanyak 54 anak, memberikan informed consent sebagai bentuk persetujuan responden, kemudian melakukan pengukuran antropometri kepada responden yang setuju, menjelaskan penelitian yang akan dilakukan, dan memberikan kuesioner pengetahuan gizi, Global Physical Activity Questionnaire, Semi Quantitative Food Frequency Questionnaire, dan juga kuesioner Pittsburgh Sleep Quality Index. Dan untuk analisis datanya sendiri ada univariat, bivariat, dan multivariat. Yang univariat ini digunakan untuk mendeskripsikan masing-masing variabel bebas dan variabel terikat, dan data yang disajikan nantinya adalah menggunakan mean, median, standar deviasi dengan 95% confidence interval serta nilai minimal maksimum. Untuk bivariatnya sendiri adalah untuk mengukur hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat. Ini dilakukan uji normalitas data terlebih dahulu. Jika data hasil uji normalitas ini ditemukan bahwa data ini berdistribusi normal, maka kemudian analisis bivariat ini untuk menjelaskan hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat. Nanti dilakukan uji normalitas terlebih dahulu. Jika dari hasil uji normalitas ini ditemukan bahwa distribusi data tidak normal, maka melakukan uji korelasi Spearman. Sedangkan jika hasil distribusi data ini normal, maka dilakukan uji korelasi Pearson. Kemudian untuk analisis data multivariat ini yang digunakan adalah analisis regresi linear ganda untuk menganalisis hubungan antara beberapa variabel bebas dengan satu variabel terikat di mana semua variabelnya ini adalah numerik. Dan analisis ini dilakukan untuk mengetahui hubungan beberapa variabel bebas dan terikat. Analisis multivariat ini untuk mengidentifikasi faktor yang paling dominan atau berpengaruh dalam kejadian obesitas pada remaja di MTS Nurul Fatah. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.